Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pangan, bertemu lagi di Voice of BDWSA Podcast. Nah, di episode kali ini kita akan membicarakan terkait dengan isu pangan dan juga gizi. Dan saya juga nggak akan sendiri nih, karena akan ditemani oleh seorang pakar yang sudah tidak asing lagi di dunia pangan dan juga gizi. Siapa beliau? Penasaran? Nah, ini dia Pak Rimbawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Saya baru saja mendarat nih dari Kuala Lumpur tadi malam. Wah, luar biasa. Ya. Di sana ketemu siapa nih Pak? Di sana ketemu para pakar gizi. Oh, di oke. Kuala Lumpur. Oke. Nah, Sobat Pangan, sebelum kita ngobrol nih sama Pak Rimbawan, kayaknya lebih enak kalau kita kenal lebih dekat lagi nih dengan Pak Rimbawan. Boleh ya Pak? Boleh, silakan. Oke. Nah, Pak Rimbawan ini merupakan seorang pakar gizi dan juga pemerhati label dan juga iklan pangan. Selain itu, beliau juga merupakan dosen gizi di Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Betul ya Pak? Betul sekali. Nah, siapa nih Sobat Pangan yang jadi muridnya Pak Rimbawan? Boleh komen di bawah ya Pak ya? Ya. Saya hai dulu. Oke, senang lagi Oke. ketemu dengan banyak murid-murid iya. dulu. Ya. Kayaknya muridnya pada nonton nih Pak. Nanti diajak ya Pak untuk Iya. nonton. Oke. Oke. Nah, seperti yang sudah di-mention di awal nih Sobat Pangan, bahwa hari ini kita akan membicarakan terkait dengan pangan dan juga gizi. Nah, lebih jelasnya lagi nih, lebih fokusnya kita akan ngobrol tentang label dan juga iklan pangan. Nah, tapi kayaknya Sobat Pangan nih belum tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan label dan juga termasuk dengan iklan pangan itu seperti apa Pak? Jadi kalau kita menyebut iklan pangan, namanya iklan pasti inginnya juga jualan ya, gitu ya. Jadi tapi bentuknya macam-macam. Maka iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan itu sendiri yang dapat dinyatakan dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk kata-kata atau bentuk lain, ya, dengan berbagai cara untuk memasarkan produknya atau memperdagangkan produk pangan itu sendiri, yang memang selanjutnya kita punya aturan kan ya. Jadi pangan yang baik atau iklan yang baik itu pasti juga harus yang mengikuti peraturan. Tapi bentuknya memang macam-macam ya, bisa bentuk gambar, tulisan atau kata-kata tertentu atau bentuk lain. Oke. Nah, ngomongin soal iklan dan juga label, pasti kan pasti ada tujuan ya. Tujuannya kira-kira apa sih tujuan dari adanya sebuah iklan dan juga label pangan? Iya, jadi tujuan adanya label pasti ingin memberikan informasi. Jadi kalau kita ada pangan, kemudian ada kemasannya, biasanya kita ingin memberikan informasi. Ya, informasi itu bagi produsen pasti termasuk informasi untuk menawarkan produknya, gitu ya. Tapi bagaimana caranya? Kemudian label biasanya disusun dengan cara yang bisa menarik untuk konsumennya biasanya. Jadi fungsinya macam-macam Pak, kalau ditanya fungsinya ya. Jadi pertama adalah kalau bagi pemerintah ini bentuk perlindungan, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat bahwa apa yang dibeli oleh konsumen itu harusnya aman dong buat mereka, ya, tidak membuat mereka sakit ya. Kemudian yang kedua, ini bisa memberikan keterangan yang diperlukan untuk konsumen agar dia bisa dapat memilah mana yang baik bagi mereka, mana yang tidak. Jadi mengajak masyarakat untuk lebih bijaksana dalam memilih dan membeli pangan. Kemudian memastikan bahwa produk pangan yang dijual, misalkan pangan segar asal tumbuhan ini memang tidak berbahaya tentunya. Dan label ini juga memberikan aspek pendidikan bagi masyarakat, supaya masyarakat juga paham sebenarnya, oh ada apa ya di dalamnya, gitu ya, kapan diproduksinya, sampai kapan saya bisa mengkonsumsinya, gitu. Jadi intinya juga mendidik masyarakat agar masyarakat kemudian bisa punya kebiasaan membaca label. Nah, kita di Indonesia kita kan punya ada namanya pedoman gizi seimbang. Ada beberapa pesan yang ke-8 itu adalah biasa membaca label, yaitu untuk pangan apa saja, bisa pangan olahan, bisa pangan segar asal tumbuhan atau asal hewan dan lain-lain. Dan bagi produsen ini akan menjadi salah satu media promosi. Ya, gitu. Oke, jadi intinya fungsi dari label ini adalah salah satu bentuk edukasi ya. Betul, salah satu edukasi. Iya. Jadi secara nggak sadar ketika kita lihat sebuah produk kita udah teredukasi gitu betul, ya. Betul, Mbak. Dengan betul, apa yang akan kita makan, gitu. Nah, tapi kan pastinya nih untuk produsen gitu ya, saat membuat sebuah label. Tujuan itu kan untuk edukasi. Pasti edukasi itu nggak boleh salah ya, Prof. Betul. Nah,
kita mau tahu dong kira-kira label yang baik dan benar itu seperti apa? Ya, label yang baik dan benar harusnya label yang memberikan gambaran ya, yang mewakili isi dari produk tersebut apa. Gitu ya. Jadi tidak boleh membohongi masyarakat. Jadi apa yang tertulis di label adalah sesuatu yang benar untuk produk yang diedarkan tersebut. Jadi harus relevan antara yang ada di dalam dengan ada yang ditulis di label tadi. Jadi prinsipnya ya namanya juga label pangan, berarti masyarakat harus tahu dong pangan itu apa. Berarti harus ada nama produknya. Kemudian juga harus ada aspek legalitasnya. Legalitasnya itu artinya harus ada izin edar kalau memang itu dipersyaratkan gitu ya. Kemudian harus ada beratnya berapa, kita pengen tahu dong itu beratnya berapa ya. Kemudian harus ada nama atau alamat dari produsen supaya kalau kita kemudian ada masalah pengen komplain nih kemana nih itu kita harus tahu kan gitu. Kemudian juga kapan nih diproduksinya ya, sehingga masyarakat juga tahu sampai kapan ya kita bisa mengkonsumsinya. Jadi itu paling nggak prinsipnya itulah yang harus ada di label. Tapi kemudian ketika kita ingin lebih, maka kemudian label itu bisa juga menyertakan informasi nilai gizi di sana, di mana kita tahu kalau mengkonsumsi pangan tersebut, kemudian kita mendapatkan berapa persen ya untuk memenuhi kebutuhan gizi kita di situ. Jadi itu hal yang mungkin malah memperkaya ya dari sisi produsen akan membuat konsumen menjadi lebih paham tentang apa produknya, kemudian baik tidak untuk mereka, kemudian harus berapa banyak yang mengkonsumsinya. Oke. Wah menarik banget nih Sobat Pangan bicara terkait dengan label pangan ya. Berarti secara tidak langsung dengan kita membaca label yang baik dan benar itu juga salah satu upaya preventif kita ya, Prof, supaya kita bisa lebih sehat gitu ya. Lebih tahu nih kira-kira kita apa yang kita makan tuh aman atau tidak. Dan saat ini di Indonesia juga ya penyakit yang namanya penyakit tidak menular itu terus meningkat ya, maka kebiasaan membaca label dengan membatasi konsumsi pangan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak dan sebagainya itu juga menjadi salah satu cara media kita untuk bisa hidup lebih sehat. Jadi Sobat Pangan jangan nyalahin produsen ya, kadang kitanya juga nggak mau baca Prof ya. Nggak mau baca, kemudian kita juga nggak mau ngitung. Betul. Asal enak aja dia makan. Benar, jadi yang dicari cuma yang enak dimakan gitu. Dan sedang rame di pasaran gitu ya. Betul. Apalagi nih para milenial. Yang apalagi lagi rame. Apalagi diajak gratisan. Benar yang promo-promo nih ya. Beli satu gratis satu atau biasanya diiklaninnya sama artis-artis besar gitu. Jadinya mau gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat ke belakang nih Prof, di sekarang zaman yang terus banyak lah digital terus iklan tuh banyak di mana-mana. Nah, kira-kira tren iklan saat ini, iklan pangan khususnya ya, di masyarakat saat ini, dokter melihatnya gimana? Sebenarnya ada peraturan tentang iklan sendiri, bahkan kita punya peraturan pemerintah tentang label dan iklan pangan begitu ya. Kemudian baik Badan POM kalau untuk pangan olahan, kemudian Badan Pangan Nasional juga mulai menata kan ya peraturan-peraturan terkait dengan pelabelan dan ke depan akan sampai ke periklanan tentunya. Nah, saya melihatnya memang keinginan kita semua memenuhi ya. Tapi di lapangan kita masih menjumpai kok ada label atau iklan yang kemudian tidak sesuai ketentuan. Nah, itu yang kita harapkan kalau masyarakatnya kemudian paham tentang label pangan, apa yang ada di sana, tentu kita bisa memilih dan memilah mana yang memang benar dan tidak gitu. Misalkan kita punya suatu pangan, misalkan buah, tiba-tiba di situ di labelnya kemudian atau di iklannya mengatakan menyembuhkan 1001 macam penyakit misalkan begitu kan kayak gitu. Nah, kita berarti menjadi wah ini bohong nih gitu ya. Tapi kita juga menjadi konsumen harus cerdas juga ya, kalau ada yang nggak benar begitu juga laporin aja ya gitu ya. Di Badan Pangan Nasional pasti juga ada kan ya tempat untuk menyampaikan itu, di Badan POM juga ada gitu. Jadi sebenarnya dengan kita baca label banyak banget yang bisa manfaatnya tuh banyak banget banget. Nah, untuk itu gini nih Pak, Badan Pangan Nasional itu kan memiliki kewenangan
bicara terkait dengan Iya. pangan gitu, Iya. khususnya juga label. Betul. Nah, apa sih harapan dari Pak Rimbawan nih yang bisa dilakukan oleh Badan Pangan Nasional ke depannya dalam mengedukasi masyarakat pastinya terkait dengan label pangan gitu? Iya. Jadi saya melihat Badan Pangan Nasional sangat luar biasa akhir-akhir ini ya, kita ini institusi baru tapi kemudian inspiratif banget kalau menurut anak muda gitu ya. Ya bahasanya begitu ya. Jadi mulai menata harus bagaimana sih kita mengajak masyarakat lebih memahami tentang makna ya keamanan pangan, makna pangan yang baik dari sisi komposisi, dari sisi gizi dan untuk kesehatan kita. Jadi apa yang harus dilakukan Badan Pangan Nasional artinya menata hal-hal yang memang selama ini belum tertata begitu ya, untuk bisa menjadi lebih teratur, terutama ketika kemudian ada produk itu kemudian dikemas bentuk segar ya, kemudian diedarkan untuk masyarakat, tentu masyarakat wajib dilindungi ya dari segala risiko bahaya dan juga diberikan informasi dari manfaat apa yang didapatkan dari situ. Jadi upaya yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional untuk mengatur tentang kategori, jenis, mutu, kemudian bagaimana pelabelan dilakukan, kemudian nanti bagaimana sampai iklan atau klaim ya, kita mengenal klaim, seringkali ada klaim itu benar-benar nanti diatur dengan baik sehingga tidak ada klaim yang menyalahi ketentuan. Tidak ada klaim yang kelebihan, tidak ada risetnya, tapi dia mengatakan ini bisa menyembuhkan, ini memperbaiki ini dan sebagainya. Jadi itu yang kita harapkan. Ya, saat ini kan kita lihat nih beras juga macam-macam ya, di labelnya ada beras yang katanya bisa menyembuhkan diabetes. Buat diet. Buat diet, beras yang membuat perempuan tetap cantik dan sebagainya itu ada loh. Ada. Nah, itu memang harus ditata yang seperti itu. Nah, kalau itu kan dari segi Badan Pangan Nasional nih. Kalau saya pribadi kan konsumen ya. Nah, kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Ya, konsumen harus cerdik juga tentunya ya. Jadi juga harus kemudian mampu mengecek kemasannya, mampu mengecek labelnya, mampu mengecek izin edarnya dan jadi kita nih sebagai sobat pangan tadi Pak Rimbawan sudah kasih tahu kalau kita harus cerdas baca label, cerdik ya baca label. Salah satu biar cerdas bisa nonton podcast ini juga ya. Iya dong. Ya. Betul ya. Mari tonton bersama-sama dan ajak teman-teman semua. Jadi setelah nonton ini dapat banyak feedback nih dari Pak Rimbawan, langsung cerdas baca label, langsung penasaran nih gitu sama label. Gitu. Nah, selain baca label gitu, ada nggak sih Prof supaya kita bisa lebih cerdas lagi nih dalam menjadi konsumen yang cerdas baca label dari segi hanya baca label atau mungkin segi lainnya bisa kita lakukan? Iya, saat ini sebenarnya mencari informasi yang benar itu juga lebih mudah ya akses kita. Jadi kemampuan kita untuk membaca, apalagi kalau milenial ya, artinya kalau dalam konteks mengendalikan dan menggunakan gadget, anak-anak muda itu kan jauh lebih cepat dibandingkan anak muda. Jadi manfaatkan gadget itu untuk mencari informasi yang baik dan benar. Intinya harus punya kemampuan digital literasi. Wah menarik banget ya. Nggak kerasa nih Pak Rimbawan udah banyak hal yang kita obrolin terkait dengan label dan udah di ujung acara nih kayaknya. Walaupun sebenarnya pasti masih banyak yang pengen kita tanya nih, Sobat Pangan juga pengen tanya. Buat Sobat Pangan yang masih penasaran bisa di drop pertanyaannya di kolom komentar. Mungkin next time kita akan undang Pak Rimbawan lagi ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Iya betul, untuk ngomongin banyak hal terkait dengan label dan juga iklan pangan. Nah sebelum kita tutup mau dong kasih closing statement nih dari Pak Rimbawan buat Sobat Pangan. Boleh di close up ya? Jangan di close up. Oke, kalau di sini punya tagline nggak ya? Tagline ada. Tagline-nya itu adalah if it not safe, it is not food. Gitu. Oh begitu. So if it not safe, meaning it is not food. Artinya pangan kuat Indonesia juga menjadi berdaulat gitu ya. Artinya kalau kemudian kita memang memahami bahwa makanan yang kita konsumsi harus aman, kemudian makanan itu juga harus memberikan manfaat bagi kita, maka kita akan menjadi orang yang sehat, kita akan menjadi produktif, kemudian menjadi tidak mudah sakit, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju dan kuat
dan kemudian mampu bekerja keras dan kita menjadi berdaulat gitu ya. Iya. Wah keren nih ya. Luar biasa. Ya. Keren tuh ya. Oke. Oke, Sobat Pangan, terima kasih banyak untuk Sobat Pangan yang sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan dan kita obrolin nih di Voice of B2SA Podcast banyak memberikan feedback dan manfaat juga buat para Sobat Pangan. Jangan lupa buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di drop di kolom komentar dan akan dijawab lagi nih sama Pak Rimbawan di next episode. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.